Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji man utawi sapane wong iku intaqadha rusak apa wuduhu wudune man haruma maka haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Jadi fasal ini menerangkan tentang larangan atau keharaman bagi orang-orang yang tidak mempunyai wudhu atau mempunyai wudhu tetapi wudhunya sudah batal. Bagi orang yang tidak punya wudhu, dia dilarang melakukan 4 hal. Apa saja itu? As-sholatu siji rupane sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf. Larangan bagi orang-orang yang tidak mempunyai wudhu yang pertama adalah as-sholatu, melaksanakan ibadah sholat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sholat salah satu syaratnya adalah suci. Orang yang tidak mempunyai wudhu, dia tidak suci karena mempunyai hadas, yaitu hadas kecil, maka baginya sholat dihukumi tidak sah dan haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Termasuk daripada sholat yang semakna dengan sholat juga haram bagi orang yang tidak punya wudhu adalah melakukan sujud syukur. Di samping sholat baik wajib ataupun sunnah itu haram. Yang diharamkan juga yang hampir mirip sholat adalah sujud syukur. Bagi orang yang tidak punya wudhu, sujud syukur hukumnya haram. Nah, muncul pertanyaan, nah itu pemain-pemain sepak bola, entah itu dari dalam negeri atau luar negeri yang beragama muslim, ketika mencetak gol biasanya melakukan sujud syukur. Apakah itu juga haram? Nah, pertanyaannya seperti itu. Maka perlu kita ketahui bahwa sujud syukur itu sendiri ada syarat dan rukun. Syarat sujud syukur diantaranya adalah yang pertama suci, baik dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua menutup aurat. Nah, pemain bola setelah mencetak gol dia sujud, apakah dia suci? Apakah dia menutup aurat? Tidak. Maka sujud syukur yang dilakukan oleh pemain bola itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Adapun rukun daripada sujud syukur, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga melakukan sujud. Yang keempat duduk. Yang kelima adalah salam. Saya kira pemain-pemain bola ketika mencetak gol tidak melakukan rukun-rukun daripada sujud syukur. Lebih tepatnya pemain sepak bola itu tidak melakukan sujud syukur, hanya melakukan perayaan gol atau selebrasi gol menggunakan sujud, ungkapan syukur, tidak diniati sujud syukur karena tidak sah ya.
atau haram atau tidak? Ya tidak, wong itu bukan sujud syukur, kecuali itu adalah sujud syukur. Lah kok bukan sujud syukur? Ya iya, karena tidak memenuhi syarat dan rukun, kecuali memenuhi syarat dan rukun. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan pemain sepak bola ketika melakukan selebrasi gol, lebih tepatnya itu adalah selebrasi ungkapan syukur, bukan sujud syukur. Jadi tidak layak kita hukumi sebagai pelaku dosa atau melakukan keharaman. Itu yang pertama. Bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, haram melakukan sholat. Yang kedua, wat-tawafu, haram juga untuk melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang haji atau umroh. Nah, karena saya juga belum pernah haji, belum pernah umroh, jadi saya kurang mengerti detailnya seperti apa. Intinya tawaf hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian yang ketiga, wa masul mushafi, memegang mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah sesuatu yang ada tulisan Qur'annya, meskipun satu ayat, yang mana tulisan tersebut ditujukan untuk dijadikan pelajaran membaca, untuk belajar membaca. Kullu ma kutiba alaihi Qur'an lidirasah. Jadi itu disebut mushaf. Seumpama ada papan tulis. Papan tulis itu ya umumnya papan tulis, entah itu berupa blackboard atau whiteboard, papan tulis hitam atau putih. Kemudian ditulis, katakan ditulis ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jika tujuan sang penulis, ustadz umpamanya, menulis Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya untuk dijadikan alat pelajaran untuk membaca, maka papan tulis itu berubah menjadi mushaf. Bagi orang yang tidak punya wudhu dilarang memegang papan tulis tersebut. Nah, papan tulis kan lebar, apakah selebar itu 2 meter kali 1 meter menjadi mushaf semua? Sebagian ulama mengatakan iya, tapi ada ulama lain yang mengatakan tidak, hanya yang ada tulisan Qur'annya itu yang menjadi mushaf, dengan catatan penulisannya ditujukan untuk belajar membaca. Kalau tujuannya hanya sekedar nulis Bismillahirrahmanirrahim untuk mencari berkah, ya, maka tulisan tersebut, papan tulis tersebut tidak berubah menjadi mushaf. Kalau tujuannya untuk mencari berkah, artinya tidak apa-apa bagi orang yang tidak punya wudhu memegang papan tulis. Jadi seumpama teman-teman ada yang punya semacam kaligrafi ayat kursi ditempel di dinding, itu kira-kira tujuannya apa kaligrafi tersebut? Jika tujuannya untuk dibaca, untuk dijadikan bahan belajar membaca, maka jelas kaligrafi tersebut adalah mushaf yang haram dipegang bagi yang tidak punya wudhu. Tapi saya rasa kaligrafi tersebut tidak ditujukan untuk dibaca atau belajar membaca, tapi tujuannya untuk hiasan. Nah, kalau ayat Quran ditulis dalam satu barang ya, yang tujuannya untuk hiasan, maka barang tersebut tidak berubah menjadi mushaf. Artinya kaligrafi entah ayat kursi, entah surat yasin yang biasa ada di rumah-rumah, hukumnya bukan mushaf dan boleh dipegang walaupun dalam keadaan tidak mempunyai wudhu. Muncul pertanyaan lagi, bagaimana dengan tulisan Quran yang ada di HP Android?
yang ada di HP Android. Memegang, menyentuh Al-Quran yang ada di aplikasi HP Android hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena yang ada di HP Android bukan tulisan, tidak bisa dikatakan mushaf, walaupun tujuannya untuk dibaca, untuk dijadikan bahan bacaan, karena bukan merupakan tulisan, hanya sekedar pantulan sinar ya. Buktinya kalau HP kita banting, kita pecahin pakai palu, tidak ada tulisan di dalamnya, jadi hanya sekedar sinar, pancaran sinar. Boleh bagi teman-teman yang mempunyai Android, ada aplikasi Al-Quran, boleh untuk dipegang, boleh untuk disentuh. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, wahamluhu, yaitu membawa mushaf. Memegang mushaf hukumnya haram, begitupun membawanya hukumnya haram. Contoh ya, ada Al-Quran, tidak kita sentuh tulisannya, tapi kita bawa Qur'annya dalam keadaan tidak wudhu, yaitu namanya membawa, hukumnya haram. Terkecuali kitab-kitab tafsir Quran ya, yang paling terkenal adalah kitab Tafsir Jalalain, yang menurut penelitian para sarjana, kitab Tafsir Jalalain itu antara huruf Quran dengan huruf tafsirnya lebih banyak huruf tafsirnya, maka boleh membawa Tafsir Jalalain dalam keadaan tidak mempunyai wudhu. Apakah Quran terjemah? Boleh juga dibawa saat tidak mempunyai wudhu. Nah, saya pernah bertanya kepada guru saya ya, Kiai Haji Kafi Faiz. Beliau menjawab bahwa Al-Quran terjemah bagi orang yang tidak mempunyai wudhu hukumnya haram untuk dibawa. Kenapa? Menurut beliau, karena terjemah berbeda dengan tafsir, jelas berbeda. Kalau tafsir itu menjelaskan tidak hanya artinya saja, nah, bisa dari nahwu sorobnya, bisa dari balaghahnya, bisa dari sastranya dan macam-macam. Kalau terjemah hanya menjelaskan arti kata per kata ya, seperti kosakata dirangkai menjadi kalimat. Jadi penjelasan guru saya mengatakan bahwa Quran terjemah hukumnya haram dibawa bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Walaupun ada juga kiai yang mengatakan boleh, menganggap bahwa Quran terjemah hukumnya sama dengan tafsir, yaitu kekayaan berpikir para ulama kita ya. Kalau saya sendiri lebih ikut kepada perkataan guru saya. Jadi kalau saya lebih memilih yang menghukumi haram membawa Quran terjemah dalam keadaan tidak wudhu. Itulah poin-poin ya, poin-poin dalam bab kali ini. Saya ulang bahwa yang tidak mempunyai wudhu haram melakukan 4 hal. 1, melakukan sholat baik wajib ataupun sunnah. Yang kedua, melakukan ibadah thawab. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membawa mushaf. Untuk pembahasan berikutnya, apa saja yang haram bagi orang yang mempunyai hadas besar berupa junub, insya Allah akan kita kaji besok malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.